KPK akhirnya menetapkan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Bagaimana kasus ini akan menjerat Andi selanjutnya? Apakah mungkin ia dijerat pasal tindak pidana pencucian uang? Kita bahas hal ini bersama dengan pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi. Bu Yenti, selamat sore, apa kabar Bu? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kabar baik. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Awal mulanya dari flexing di media sosial, terus akhirnya diklarifikasi, masuk proses penyelidikan, dan akhirnya sekarang ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Komentar awal dulu Bu. Iya, itu sesuai dengan dugaan awal ya. Kalau saya sih sejak awal begitu ada flexing-flexing, kemudian kita nampak kan itu tidak sesuai dengan profilnya itu, pasti ada masalah dengan LHKPN, dengan berarti korupsi, ada gratifikasi, dan kalau saya sih sejak awal juga pasti ada TPPU gitu. Semoga KPK tidak seperti kasusnya Pak Rafael terlalu lama ya antara gratifikasi dan TPPU. Harusnya ini harus mulai berani dari awal, ini sudah langsung gitu, karena secara teknis dalam pengungkapan penyidikan itu sudah nampak sekali gitu. Jadi jangan ditunda-tunda supaya apa? Supaya penyitaannya, supaya mengamankannya barang-barang mewah yang kita duga tidak sesuai dengan perolehannya lebih cepat, lebih aman, dan nanti TPPU-nya hasilnya bisa optimal. Demikian. Dasarnya sudah jelas bahwa harta yang dimiliki tidak sesuai dengan profil dirinya begitu. Dan ini tampaknya juga sedikit banyak sama begitu dengan kasus Rafael Alun Trisambodo. Anda merasa bahwa gambarannya nanti untuk kelanjutan kasus dari Andi Pramono ini juga bakal sama, dikenai jerat TPPU juga? Sama, bahkan saya berharap lebih cepat, karena kan sudah ada Pak Rafael ya, kemudian Pak Andi ini juga. Karena Pak Rafael kan sudah menunjukkan itu lebih mudah ya, artinya nggak usah pakai proses seperti Pak Rafael terlalu lama, ragu-ragu gitu. Ini harusnya segera saja, itu langsung aja yang langsung saja ada TPPU-nya gitu. Jadi memang kalau dari dari pasal 75 demikian kan, ketika penyidik tindak pidana asal dalam hal ini adalah gratifikasi, kemudian dia penyidik menemukan dua bukti permulaan berkaitan dengan TPPU-nya, maka penyidik tindak pidana asal dalam hal ini KPK langsung menggabungkan dua sangkaannya dan melaporkan kepada KPK. Ini untuk urusan nanti kalau memerlukan bantuan-bantuan, dan saya pikir sekarang pun dari LHKPN dan LHA pasti sudah ada. Dan yang paling penting begini, ini kan baik Pak Rafael maupun Pak Andi ini kan munculnya bukan karena inisiatif ya, bukan karena inisiatif ada LHKPN, kemudian ada kecurigaan, kemudian ada metode bahwa LHKPN-nya mencurigakan, kemudian didalami, kan enggak, karena flexing. Artinya apa? Artinya KPK harus punya metode bagaimana caranya LHKPN yang lain yang tidak di-flexing kan, itu juga kemungkinan terjadi begini juga. Jadi kalau mau bersih-bersih semuanya. Dari situlah makanya bisa cepat penelusuran itu sampai akhirnya dijerat TPPU, menurut Anda begitu Bu? Iya, tapi jangan sampai begini. Jangan sampai KPK menunggu di-flexing gitu ya. Ini kan mengecewakan. Berarti apa? LHKPN kan banyak. Sudah bertahun-tahun, baru sekarang karena flexing masyarakat. Artinya apa? Penegak hukum seolah-olah itu minta dukungan terus dari masyarakat, minta di-flexing, kan nggak bagus seperti itu. Ini sudah pelajaran lah untuk kita semua, untuk KPK, bahwa tidak harus pakai flexing. Yang LHKPN-nya bermasalah, kemudian ada LHA, cari sendiri gitu ya, cari sendiri kemungkinan penyelidikan, bukan penyidikan, penyelidikan, bagaimana profilnya, gaya hidupnya, lifestyle-nya, ditanyakan tetangganya, tanyakan teman sekerjanya, sesuai dengan LHKPN-nya apa tidak. Harusnya seperti itu. Sehingga nanti kita akan mendapatkan banyak orang-orang yang wajib LHKPN yang sesuai itu bisa diproses, sehingga negara ini bisa bersih dari orang-orang yang kecenderungannya melakukan korupsi itu. Baik, terakhir Bu, singkat saja. Jadi Anda melihat kalau kita belajar dari dua kasus ini, RAT dan Andi Pramono, apakah selalu yang awalnya gratifikasi berujung dengan TPPU, dan biasanya modusnya apa Bu? Iya,
Hampir selalu Hmm. gratifikasi kecuali baru nerima gratifikasi ketangkap ya itu ya nggak ada TPPU-nya. Tapi kan ini tidak. Mhm. Modusnya yang ditanyakan tadi, modusnya mulai dari yang sederhana, beli mobil, beli rumah, sampai dengan yang seperti Pak Rafael kemarin ternyata ada Bitcoin. Don't worry, jangan khawatir walaupun ada Bitcoin nggak masalah. Karena Bitcoin itu kan sudah ada peraturannya tahun 2018 dari Kementerian Perdagangan dan juga ada Bapepti. Mhm. Yang mestinya memang negara ini ketika ada currency digital, digital ya, digital currency transaksi itu ya yang menggunakan e-wallet, menggunakan akun dan Ya, sebagainya dan merupakan alat pembayaran yang sah menurut undang-undang mata uang, mhm. maka harusnya negaranya sudah punya mitigasi kalau Baik, terjadi ini seperti apa. Jadi tidak ada alasan mengatakan bahwa meskipun Pak Rafael itu uh, white collar crime ya, baik, modusnya itu canggih, tapi tetap bisa karena baik. Bitcoin itu sudah tetap bisa. Jadi Mhm. jangan alasan ini sulit terus kemudian nggak Baik. bisa, Semuanya tidak bisa mungkin. dilakukan tergantung bagaimana kemudian KPK harus menindaklanjuti ini Ya semua. Bu Yenti betul. Ganasih, terima kasih Ya, banyak sudah terima berbagi kasih. perspektif bersama kami di Kompas TV. Ya, Sehat selalu Bu, makasih. selamat sore.